Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjut bab 28, hukum tatayyur. Diberikan penjelasan tatayyur atau tiarah termasuk perbuatan syirik. Yaitu maksud tatayyur adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang lewat atau sesuatu yang didengar. Ada nggak sesuatu yang lewat terbang di atas apa? Burung apa? Apa ramalannya? Apa? Burung gagak kenapa? Besok ada yang mati. Nah. Terus apalagi dengar sesuatu apa? Burung. Itu apa itu? Kulik. Terus? Ada pencuri atau ada orang meninggal. Benar nggak itu? Oh, belum tentu juga. Itu namanya tatayyur. Apa yang ada tamu? Burung kecil masuk dalam rumah? Enggak. Di luar rumah. Tatayyur. Kalau nganggap itu ada sial berarti tatayyur. Oh, itu namanya. Nanti kita bahas al-fa'lu, itu namanya. Jadi kalau ada beranggapan sial namanya tatayyur. Kalau ini nanti rezekimu datang, itu namanya al-fa'lu. Al-fa'lu. Nanti ada pembahasannya sama dengan di sini. Padahal ini pembahasan dulu di masa Nabi SAW loh ini. Tapi sampai saat ini ada terus ya. Jahiliyahnya masih banyak ini di tengah-tengah kita ini. Terus dibaca. Allah Ta'ala berfirman. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Sialnya itu bukan karena ada yang lewat karena dengar sesuatu. Kesialannya itu bukan karena lewat tempat itu. Kesialannya itu bukan karena bertepatan dengan waktu sial, bukan. Namun apa? Ya, itu tetapan dari Allah. Ketetapan dari Allah. Akan tapi manusia itu banyak yang tidak mengetahui. Terus ditulis atau digarisbawahi kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Di sini untuk menyangkal ini adalah bantahan, tidak boleh beranggapan sial. Terus yang kedua surat Yasin ayat 19. Ini yang tadi ditanyakan ini. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan kalian mengancam kami? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan yaitu Rasul yang datang atau utusan yang datang untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Bukan karena saya datang di sini menyampaikan kebenaran, bukan. Kalau salah kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, kalian mengancam kami? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Maka digarisbawahi kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri.
Yaitu karena amalan kalian sendiri, yaitu karena kekufuran kalian sendiri. Karena kalian sendiri itu maksudnya karena kekufuran kalian sendiri. Nah, ini juga menunjukkan tidak boleh menganggap sial sesuatu. Kalau di sini dengan orang. Terus hadis Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala sofaro. Tidak ada wala sofaro. Tidak ada adwa, tiarah, hamah dan sofar. Nah, lihat keterangannya 134 di bawah. Tidak ada adwa, penularan penyakit dari penderitanya kepada orang yang sehat dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah. Jadi penyakit menular, walaupun kita katakan penyakit menular, itu tidak mungkin jalan-jalan sendiri. Wah, itu menyebar sendiri nggak mungkin. Itu ada yang kena, ada yang nggak kena buktinya. Bisa kena kenapa? Takdir Allah. Gak mungkin penyakit itu jalan sendiri. Pasti ada ketentuan Allah di situ. Buktinya ada yang kena, ada yang tidak kena. Iya kan? Satu dusun misalnya ada penyakit menular, ya, itu ada 20 orang yang kena, yang lainnya enggak. Berarti sudah jadi ketetapan Allah, ini kena, ini tidak. Itu namanya la adwa. Artinya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Gitu kalimat terjemahannya, gitu. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Penyakit itu nggak datang sendiri. Allah sudah tentukan. Nggak mungkin jalan-jalan sendiri, nggak mungkin. Terus wala tiyarota. Lihat catatan kaki. Tiyaro adalah merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Terus wala hamata. Tidak ada burung hantu yang membawa nasib sial. Ada kan yang lihat burung hantu terus ada sesuatu yang sial apa di sini? Kalau datang burung hantu? Nah, biasanya ada apa penyakit. Kalau burung hantu itu datang? Iya. Anggapannya ada datang penyakit. Nah, itu termasuk anggapan sial. Terus sofar, maksudnya bulan yang dianggap mendatangkan kesialan. Dulu itu anggapannya bulan Safar. Sekarang bulan apa? Suro, bulan sial. Asalnya itu nggak boleh pengajian bulan Suro, itu bahaya. Nggak boleh hajatan-hajatan besar. Ini masih Suro nggak ini? Masih. Apa nggak boleh apa saja bulan Suro? Manten, terus rumah, terus lamar juga nggak boleh. Saya nggak kuat gimana? Jampet sih. Stop, kasihan sekali sing jomblo-jomblo iki bulan sore. Tempat apa? Apa bener? Yang nggak boleh diadakan apa? Kalau zaman ini? Kalau mau sunatan boleh nggak bulan ini? Sunatan boleh? Nggak boleh juga. Boleh. Ini orang jahiliyah berselisih pendapat juga ya. Orang jahiliyah bisa debat gitu ya. Ini boleh, ini enggak. Ya. Kalau dulu itu berarti nganggap sialnya dengan bulan Safar. Suruh ngariki anak lah. Boleh yo itu diangkat. Terus wala nau'a di bawahnya itu wala nau'a wala ghula. Tidak ada juga nau dan ghaul. Nanti ada keterangannya. Tidak ada juga nau dan ghaul. Sebentar. Nau itu ada di bab sendiri. Ghul juga itu ada di bab sendiri. Ghul itu sejenis jin. Iya, tulis saya sejenis jin. Ada nau'a, nanti ada pembahasannya sendiri tentang perbintangan nanti. Nah, terus Imam Bukhari lanjut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni fa'lu qalu wa ma fa'lu qala al kalimatu thayyibatu. Tidak ada al-kalimatu thayyibatu.
Baik, terus artinya Tidak ada atwa dan tiarah, akan tetapi yang membuatku terkagum-kagum adalah fa'al. Para sahabat bertanya, dibaca fa'lu ditambah u saja biar nggak salah baca. Fa'al kan ini, fa'lu. Tambahkan u saja nggak apa. Akan tapi yang membuatku terkagum-kagum adalah fa'lu. Para Terus. sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan fa'lu? Nabi menjawab, kalimah thayyibah, kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah, yaitu dia memanggil sesuatu membuat orang itu punya positive thinking, optimis. Ya, dia panggil sesuatu membuat orang itu optimis. Salah satu contoh di sini, fa'lu ini contohnya, ada penamaan sesuatu ini untuk memotivasi supaya jadi baik. Contoh kalau orang Arab itu sebut rumah sakit itu dengan mustashfa. Terjemahannya kalau bebasnya ya, mustashfa itu dari kata syifa, sembuh, rumah untuk sembuh. Paham ini? Kalau Indonesia gimana? Iya tuh, makanya masalah terus di situ. Enggak terlalu dioptimis, enggak terlalu didorong gitu. Pokoknya kamu di situ arah sembuh ya monggo ora mari ora apa-apa. Nah, ini kan. Namun orang Arab kan masih tuh optimis sekali. Oh, mustasfa, ini berarti saya harus sembuh dalam sini. Gitu loh. Nah, itu namanya al-fa'lu, kalimat optimis. Enak kan dengarnya kan? Oh, mustasfa, tuh insya Allah saya sembuh nanti di rumah sakit, tenang sekali di mustasfa ini. Rumah penyembuh, rumah untuk disembuhkan. Iya. Rumah untuk disembuhkan, ya kan? Kalau kita apa rumah? Sakit. Berarti rumah apa maksudnya? Itu maknanya kan masih ini. Itu namanya al-fa'lu, paham ya? Ya, jadi kalau mau contohkan fa'lu itu apa? Contoh tadi penamaan rumah sakit dengan mustashfa. Puskesmas apa singkatannya? Nah, itu mungkin masih lebih bagus daripada RS. Pusat kesehatan, berarti ingin jadi sehat toh? Nah, bagus malahan. Kalau RS, aduh. Mendingan ngasih nama hospital aja gitu sudah bagus. Mat'am, apa arti mat'am? Rumah untuk makan. Ya bebas aja makan gitu. Contoh juga ini dalam bentuk nama, panggil nama orang gitu. Ini juga termasuk memberikan nama anak, juga bisa jadi maksudnya itu fa'lu. Hei Salim. Salim apa artinya? Allah memberikan keselamatan padamu. Salim supaya dapat selamat. Kalau kita jadi namanya apa? Selamat. Nah itu fa'lu namanya. Bejo. Ya, itu fa'lu. Wah bejo terus. Gino suke tak? Hah? Untung. Gino itu suke. Gino itu suke. Siapa? Gino. Gino itu artinya suki. Nah, iya itu juga berarti Pak Gino, ya nah. Itu fa'lu namanya. Saya yang suka utang. Wes jenenge Gino malah utangnya opo. Jadi kalau untuk al-fa'lu tadi tidak masalah. Ya, itu kata-kata optimis nggih. Kata-kata yang baik. Tadi loh. Beda dengan apa? Tiaro tadi. Hati-hati dengan angkot telulas. Wah itu bahaya. Kalau dalam pembangunan rumah juga, kalau pakai feng shui gitu ya, punya Cina itu ya, arsitektur Cina itu, nggak boleh ini tempatnya kayak gini, ruangannya kayak gini, lantainya kayak gini. Wah itu ada aturan-aturan. Susah. Biasanya kalau lantai bangunan, kalau mereka yang bangun itu, coba nanti lihat di beberapa hotel itu, dari lantai 3 lompat langsung lantai 5. Papat nggak mau ditulis. Padahal itu lantai 4 sebenarnya. Lantai 4 di mana? Nggak boleh, lantai 4 itu bahaya. Angka sial itu. Maka liftnya naik dari nomor 3 ke nomor 5.
nomor seat di pesawat, nomor kursi di pesawat itu lompat dari nomor 12, 13 ada nggak? Nggak ada, langsung 14. Nggak boleh ada angka 13. Nggak percaya tanya di pesawat itu. Sial. Ya, ada dengan tempat juga. Beragapan sial dengan tempat. Apa contohnya tempat, Pak? Ada yang lewat kuburan sambil ada ritual-ritual tertentu enggak? Baca apa? Semilah? Semilah Mbah Buyut? Atau ngebel? Tit, tit, tit. Kenapa ngebel? Dianggap barang situ barang yang Permisi pada tempat keramat itu. Nah itu masuk. Depan kayu besar juga sama seperti itu. Ya wes. Selamat Mbak Buyut, kita maju liwat. Yole. Bahasa ini jahiliyahnya itu dia hafal semuanya. Jadi paham ya, al-fa'lu dengan tiaro itu ya. Tiaro itu umum, pokoknya beranggapan sial. Kalau al-fa'lu tadi, fa'lu tadi yang kita bahas itu kata-kata positif. Ya, bisa dalam bentuk nama juga. Ada seseorang yang punya nama Hazin. Hazin itu sedih terus. Rasul ubah namanya. Namamu itu Hammam saja, orangnya semangat, punya himmah, punya semangat yang kuat. Ya. Artinya diberikan nama yang bagus untuk selalu berpikir positif. Baik. Yang berikutnya Abu Daud. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, Langsung artinya, yang paling baik adalah fa'lu. Janganlah tiarah itu menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dibencinya, hendaknya mengucapkan, Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau pula. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Baik, lihat hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi nggih. Nah, lihat. Namun diberi catatan di situ hadisnya sanadnya dhaif. Hadisnya mursal. Ya, hadisnya lemah. Yaitu di sini supaya tidak beranggapan sial, ya, baca Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta wa la yadfa'u sayyi'ati ila anta wa la haula wa la quwata illa bik. Boleh mau diamalkan ini, boleh tidak, karena ini bentuk doa secara umum. Namun intinya asalnya dari hadis yang dhaif. Intinya kalimat ini maksudnya jangan beranggapan sial. Banyak minta tolong pada Allah. Kalau kita lewat sesuatu dapatkan waktu, tempat yang itu dianggap sial, minta tolong pada Allah supaya sial itu hilang. Nanti kalau sial itu datang, musibah itu datang, kok datang bencana, jangan salahkan tempat, jangan salahkan waktu. Tempat waktunya nggak salah. Ya, tempat dan waktunya itu nggak salah. Boleh jadi karena dosa kita atau ini ujian dari Allah. Sebab-sebabnya itu banyak sekali untuk kali ini. Terus Abu Daud. Abu Dawud meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirku, at-tiyaratu syirku." Tiarah adalah perbuatan syirik. Tiarah adalah perbuatan syirik. Atiyaratu syirkun. Atiyaratu syirkun. Tiarah nganggap sial itu syirik. Tiarah nganggap sial itu syirik. Terus Ibnu Mas'ud menambahkan, tiada seorang pun di antara kita melainkan di dalam hatinya telah terkena pengaruh tiarah. Orang bisa saja kata Ibnu Mas'ud terkena tiarah tadi. Terus akan tetapi Allah telah menghilangkan pengaruh itu dengan menumbuhkan rasa tawakal kepadanya. Nah, maka diberi catatan, anggapan sial bisa hilang kalau kita tawakal. Anggapan sial bisa hilang kalau kita tawakal. Bukan malah takut dengan itu. Tawakal pada Allah, jalani saja.
lewat tempat itu, saya tawakal pada Allah, insya Allah yang tempat keramat tadi nggak ganggu-ganggu saya. Ya, saya dapati bulan Suro, saya tetap aktivitas saja, mau hajatan saja. Allah yang nanti akan mudahkan. Bukan bulan ini yang datangkan bahaya, bukan. Sama dengan angka, sama dengan posisi bangunan seperti itu, sudah berbuat aja, terus tawakal pada Allah. Allah yang mudahkan semuanya. Ada yang tetap pakai hitung-hitung seperti itu, pertimbangan macam-macam, tetap kena sial juga bisa. Terus Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiara, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lantas apa penebus hal itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berdoalah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. hadis ini kesimpulannya hadis yang sahih, sebagaimana kata Syekh Suhaib Al-Arnaud, Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Hadisnya sahih. Ini bacaan untuk, lihat tuh, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiara, maka dia telah berbuat syirik. Di garis bawah itu, siapa yang mengurungkan niat, saya nggak jadi ini pas dengan bulan Suro, saya nggak jadi, saya takut sial, berarti dia sudah beranggapan syirik, dia sudah terjatuh dalam syirik. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa penebusnya? Kok kita pernah lakukan seperti itu? Ini penebusnya ini penebus kesalahan pernah tiara. Tulis, ini penebus kesalahan ketika pernah tiara. Garis bawahi Arabnya itu, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ini tebusannya ya. Maksudnya kita minta ampun pada Allah dulu salah. Coba saya tontonkan, dibaca. Allahumma la khaira illa khairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ingat tadi ini penebus, dulu pernah salah. Salahnya apa? Nganggap sial dengan bulan, dengan tempat baca ini. Itu penebusnya. Mimpi apa, Pak? Mimpi buruk terus takut nganggap sial dengan itu. Nah, baca ini lagi. Ya. Mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan. Itu kalau orang ngaji ki apa-apa ki sial terus. Hidupnya susah. Makanya orang nggak ngaji itu nggak paham tauhid, itu hidupnya nggak pernah tenang loh. Waduh, iki wis siji surah toh, wah masuknya sudah sulit itu dia. Wah ini lewat tempat ini loh, sulit lagi. Wah iki angka 13 loh, sulit lagi. Wah ini ada burung ini lewatin, wah sulit lagi. Nggak pernah tenang hidupnya. Mau gerak sedikit, waduh ini gimana, ini mau ini gimana lagi, wah hidupnya nggak bisa tenang itu. Makanya ngaji, punya iman yang benar, punya tauhid yang benar. Gitu loh Mbah. Dan ini tanda juga kalau jenengan mau uji iman itu bagaimana itu. Ini sekarang mau tahu itu kuat atau enggak itu. Coba lihat malam-malam itu masih takut nggak ke kamar mandi. Waduh nanti kalau kamar mandi ki tiba-tiba setannya ki metu ke piye ya. Nanti di dalam kamar mandi ada yang ngetok-ngetok itu gimana ya? Itu berarti belum benar itu. Ya. Gampangnya kayak gitu loh. Wah ini ya kan biasanya kayak gitu kan kalau ini takut wah kamar mandiku di luar situ takut diampet wah ini wes. Nah menganggap sial gara-gara gelap kayak gitu tengah malam masih kayak gitu. Itu berarti imannya itu berarti ngajinya belum benar itu.
Ngaji terus, ngaji tauhid. Siapa yang buat celaka? Allah yang buat, Allah yang datangkan celaka. Bukan setan. Setan nggak bisa buat apa-apa, cuma takut-takuti saja. Ya, setan kalau lewat, ngapain dia mau lewat ganggu kita? Nggak bisa, kecuali Allah yang takdirkan. Nggak bisa macam-macam, makanya harus lawannya cuma dengan berani saja. Tawakal pada Allah. Jadi kalau pernah lakukan kesalahan, nganggap sial dengan sesuatu, baca ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Sambil banyak istighfar, kok dulu itu bisa seperti ini. Kok percaya sing kaya ngono. Baca itu tadi. Terus Ahmad meriwayatkan hadis dari Al-Fadl bin Abbas. Innama tiyaratu ma'amdoka aw raddaka. Tiaroh adalah sesuatu yang bisa membuatmu menunaikan atau mengurungkan niatmu. Taib. Bisa membuatmu menunaikan atau mengurungkan niatmu. Oh, pas waktu ini sial berarti. Akhirnya nggak jadi. Oh, safar pada waktu ini saya hitung-hitung ini nggak pas. Wah, ini mau bangun rumah pada bulan ini. Oh, nggak pas. Diurungkan. Itu namanya sudah tiaroh, syirik. Terus kandungan bab. Kandungan bab 1. Perlu diperhatikan firman Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Dan firman Allah, kemalangan kalian itu karena kalian sendiri. Kemalangan kalian itu karena kalian sendiri. Ingat itu. Kalau kita datang sial, langsung koreksi diri saja. Gak usah salahkan waktu, gak usah salahkan tempat, gak usah salahkan tetangga, gak usah salahkan orang pintar, gak usah salahkan kiai, gak usah salahkan ustadz. Kayak tadi nanti dalam surat Yasin tadi, ini gara-gara kamu ini Pak Kiai. Gampangnya kayak gitu kan? Kamu dakwah di sini nyusah-nyusahkan kita saja. Kami dapat musibah terus, kiainya yang disalahkan. Padahal itu karena kesalahan dirinya sendiri. Terus yang kedua. 2. Pernyataan bahwa tidak ada adwa. Apa tadi adwa tadi? Penyakit menular dengan sendirinya. Yang ada apa? Penyakit itu bisa menular dengan ketentuan Allah, kehendak Allah. Ada yang diberi penyakit, ada yang tidak diberi penyakit. Yang ketiga. 3. Pernyataan bahwa tidak ada tiaroh. Jadi tidak perlu beranggapan sial. Mengurungkan niat gara-gara dapat waktu tempat, gak perlu. Yang keempat. 4. Pernyataan bahwa tidak ada hama. Hama tadi apa? Burung hantu yang dikatakan akan datang sial. Terus yang ke-5. 5. Pernyataan bahwa tidak ada safar. Tidak ada safar. Maksudnya apa tadi? Sial di bulan safar. Tidak boleh beranggapan seperti itu. Sama dengan bulan-bulan yang lain yang kita nganggap sial. Yang ke-6. 6. Fa'lu tidak termasuk yang dilarang, akan tetapi termasuk yang diperbolehkan. Nah, tadi optimis pada kata-kata yang baik, ya salim, ya selamat. Nah, itu maksudnya. Optimis, mustasya, rumah sehat untuk sembuh. Terus 7. Pengertian fa'lu. Fa'lu tadi apa? Al-kalimatut thayyibatu, kata-kata yang baik. Terus 8. Jika dalam hati seseorang timbul tiaroh, akan tetapi sebenarnya dia tidak menginginkannya, maka hukumnya tidaklah mengapa. Bahkan Allah akan menghilangkan hal itu dengan tawakal kepadanya. Nah, jika dalam hati seorang itu ada timbul tiaroh, anggapan sial, akan tetapi sebenarnya tidak dia inginkan, maka solusinya nanti tawakal pada Allah. 9. Dijelaskan doa yang hendaknya diucapkan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Dijelaskan doa yang tadi dapat sesuatu yang tidak disukai. Yang tadi hadisnya dhaif tadi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bik. Terus yang ke-10. 10. Penjelasan yang gamblang bahwa tiaroh itu adalah perbuatan syirik. Nah, digarisbawahi, tiaroh adalah perbuatan syirik. Nganggap sial, ngurungkan niat untuk lakukan sesuatu adalah syirik. 11. Pengertian tiaroh yang tercela. Pengertian tiaroh yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 1, 2. Dah. 1. Orang yang datangi dukun tukang ramal, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Terus
Iya, bawa nanti snack ke dia, dukun tadi dengan bawa snack, suruh tobat. Pak niki wonten snack. Ini Pak ada uang untuk bantu-bantu jenengan. Mbok saiki tobat. Nggak usah seperti itu lagi profesinya. Dibantu dia. Dia mungkin karena profesi saja itu. Nggak ada pengganti. Dikasih solusi. Nggak usah ikut lagi. Suruh ngaji. Saya takutkan kalau ngaji malah kumat di sini nanti. Baik, ya. Yang termasuk raja tadi Ustaz, biasanya ada ayat-ayat yang ditulis bentuk manusia. Ayat yang ditulis bentuk manusia raja tadi nggih. Terus Itu di tempat saudara itu saya ingatkan itu jenis raja. Kudu ini gur dipajang ini kaligrafi. Dipajang. orang mungkin itu punya niatan tertentu, ngapain cuma kaligrafi gur kotor-kotori dinding. Pertama, yang kedua ini karena ada Jadi nggak boleh itu cuma bilang kaligrafi, bilang keyakinannya apa, jujur saja. katanya seperti itu, katanya hanya kaligrafi. Itu cuma kata dia, cuma nutupi saja itu Pak. Yang kedua ini gini, karena ini nanti sebentar lagi ada ritual besar-besaran di daerah kita ini. Apakah mendatangi itu pun hanya untuk mendengarkan sudah termasuk syirik? Kalau mendatanginya toh untuk dengar ramalan nasib yang mau dibuka, sholatnya orang ditompo. Termasuk pembatas syirik juga. Jelek juga. Jadi ini jangan ada Yang di sana tadi Dodol mie ayam di sana sambil dengar nggak boleh. biasanya kita tahu. Ini arah deh ini. Wes, kita istirahat wes 4:30, nanti 5:30 maghrib. Ya, setelah 20 menit setelah azan baru sholat. Setelah itu sholat baru kita lanjut lagi pelajaran. Jadi istirahat dulu sambil mandi bagi yang belum mandi, biar seger. Ya, kamar mandi bisa digunakan yang umum yang di bawah. Itu saja, kita tutup. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.